Oven microwave bekerja hampir seperti sulap. Ia memasak makanan tanpa adanya panas eksternal dan dengan keseragaman yang baik dibandingkan dengan metode konvensional. Tapi, bagaimana ia bisa melakukannya? Dan terlepas dari kelebihannya, ada beberapa orang yang khawatir tentang bahaya kesehatan akibat radiasi elektromagnetik. Apakah gelombang mikro akan membahayakan Anda? Kita akan mencari jawaban untuk semua pertanyaan tersebut di video berikut. Jadi, mari kita saksikan. Mungkin Anda akan tercengang mengetahui bahwa penemuan oven microwave ini merupakan suatu kebetulan yang terjadi. Ilmuwan Percy Spencer sedang melakukan eksperimen pada perangkat yang disebut magnetron. Magnetron menghasilkan radiasi gelombang mikro yang kuat. Selama percobaan, ia mengamati bahwa permen di sakunya benar-benar meleleh. Saat itulah terpikir olehnya untuk mengeksplorasi penerapan gelombang mikro dalam memasak makanan. Dari percobaan ini, kemudian diamati bahwa gelombang mikro bertenaga tinggi yang berjalan memiliki kemampuan untuk memanaskan makanan. Tapi, tentu saja ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang ada di dalam microwave yang bisa melelehkan permen. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang elektromagnetik dalam spektrum tertentu. Seperti gelombang elektromagnetik lainnya, ia memiliki medan listrik dan magnet yang berosilasi. Jika Anda melacak amplitudo gelombang di area tertentu, Anda bisa mengamati osilasi ini. Dalam kasus pelelehan coklat, komponen medan listrik yang berosilasi dari gelombang elektromagnetiklah yang bertanggung jawab dalam memasak makanan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana medan listrik yang berosilasi ini memasak makanan. Sebagian besar makanan yang kita konsumsi mengandung air. Air adalah molekul polar. Atom hidrogen dari molekul air ditempatkan pada sudut 104 derajat dari satu sama lain dan atom hidrogen serta oksigen memiliki muatan. Hal ini membuat molekul air berperilaku seperti dipol. Ketika medan listrik diterapkan pada molekul air, ia mulai berputar karena torsi yang dihasilkan pada dipol. Karena dalam gelombang elektromagnetik medan listrik berosilasi terus-menerus, molekul air akan terus berosilasi. Karena rotasi berosilasi inilah, kemudian molekul bergesekan satu sama lain dan menghasilkan gesekan dan panas dalam makanan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mengubah konsep pembangkitan panas ini menjadi produk yang bisa diterapkan. Untuk menggunakan energi gelombang elektromagnetik secara efisien, ia harus digunakan kembali beberapa kali. Cara yang efisien untuk melakukan ini adalah dengan merefleksikan dan menjaganya tetap terbatas di area tertentu. Cara terbaik untuk membuat reflektor ini adalah dengan bantuan logam. Permukaan logam menyebabkan gelombang mikro memantul dari permukaannya, dan jika Anda meletakkan satu reflektor lagi di sisi sumber, pantulan akan terus berlanjut. Dengan cara ini, kita akan bisa menjebak energi radiasi elektromagnetik dalam suatu volume. Namun, cara yang paling efisien untuk menangkap energi gelombang elektromagnetik adalah dengan menggunakan teknik yang disebut rongga resonansi. Metode ini juga meningkatkan intensitas gelombang elektromagnetik. Mari kita pahami konsep rongga resonansi menggunakan pendekatan standing waves atau gelombang stasioner yang disederhanakan. Gelombang berdiri adalah gelombang stasioner yang berfluktuasi pada masanya tetapi tidak merambat dalam ruang. Hanya dengan mengamati kedua animasi gelombang ini, Anda bisa memahami bagaimana bisa gelombang berdiri berbeda dari gelombang berjalan yang normal. Ia terbentuk ketika dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama bergerak dalam arah yang berlawanan, ditumpangkan satu sama lain. Silakan lihat dua gelombang elektromagnetik ini yang merambat dalam arah yang berlawanan. Mari kita hentikan sejenak animasinya. Anda bisa melihat di sini bahwa gelombang adalah 180 perbedaan fase. Ketika Anda menambahkan kedua gelombang elektromagnetik, mereka akan membatalkan dengan sempurna. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Resultannya adalah kurva sinusoidal yang lebih besar. Mari kita berhenti sejenak di satu contoh lagi. Di sini Anda mendapatkan gelombang sinusoidal yang lebih besar sebagai output. Dengan membandingkan hasil dari ketiga contoh ini, jelas bahwa gelombang elektromagnetik yang dihasilkan hanya berosilasi pada posisinya tanpa merambat. Mari kita periksa bagaimana menghasilkan dua gelombang berjalan yang berlawanan secara praktis.
Kita akan mendapatkan solusi yang jelas jika kita memahami bagaimana gelombang elektromagnetik dipantulkan pada permukaan logam. Kita tahu bahwa ketika gelombang bertemu reflektor, ia kembali ke sumbernya. Dapatkah Anda menemukan hubungan antara gelombang pantul dan gelombang datang? Gelombang yang dipantulkan sebenarnya adalah gelombang yang akan bergerak maju jika tidak ada reflektor. Pertama, tentu saja Anda harus melipat bagian imajiner ini 180 derajat, seperti yang ditunjukkan. Sekarang, mari tambahkan satu reflektor lagi, kali ini di sisi sumber. Ia akan merefleksikan cara yang sama lagi dan menghasilkan gelombang ketiga. Dan proses ini akan berulang. Namun, jika reflektor kedua Anda disimpan di titik perpotongan gelombang pertama dan kedua, gelombang ketiga yang dihasilkan setelah pemantulan akan sama dengan gelombang pertama. Ini adalah pengaturan yang cerdas. Ketika Anda mengatur reflektor kedua dengan cara ini, kita hanya akan melihat dua gelombang berjalan dalam arah yang berlawanan. Bukan banyak gelombang dan kekacauan yang dipantulkan. Jika Anda mengetahui resultannya, ia kemudian akan menjadi gelombang berdiri. Ini adalah fakta yang terkenal. Gelombang berdiri dihasilkan ketika jarak antara sumber dan reflektor adalah kelipatan bilangan bulat dari setengah panjang gelombang. Dengan demikian, dimensi struktur tertutup ditentukan oleh panjang gelombang-gelombang ini. Sekarang, fakta yang menyenangkan, cukup ukur panjang rongga oven microwave di dapur Anda. Ia akan menjadi kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang ini. Jelas dari visual berikut bahwa beberapa titik gelombang berdiri berada pada intensitas energi tinggi dan beberapa titik lainnya berada pada intensitas nol. Karena ini akan ada banyak titik di microwave, beberapa dingin dan lainnya panas. Dengan menggunakan keju, Anda bisa mendemonstrasikan titik-titik dingin dan panas dari oven microwave dapur Anda. Letakkan satu keju parut di dalam oven microwave selama 1 menit. Apa yang Anda lihat setelah 1 menit adalah permukaan keju dengan beberapa titik panas. Adanya hotspot tersebut menyebabkan microwave memasak makanan tidak merata. Singkatnya, teknik resonansi rongga yang kami gunakan untuk menjebak gelombang mikro secara lebih efisien telah menyebabkan terciptanya titik-titik dingin dan panas. Untuk mengatasi masalah tersebut, dewasa ini microwave memiliki piring berputar yang membantu memasak makanan secara merata. Komponen yang bertanggung jawab untuk memproduksi gelombang mikro dikenal sebagai magnetron. Magnetron memancarkan gelombang mikro ke segala arah. Untuk membatasi gelombang agar merambat dalam satu dimensi, magnetron dipasang pada waveguide atau pandu gelombang. Dari pandu gelombang, gelombang masuk ke ruang memasak untuk memanaskan makanan. Pertanyaan lain yang harus dijawab adalah, apakah gelombang mikro adalah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang mampu memanaskan makanan, atau adakah gelombang lain yang bisa mencapai hasil yang sama? Setiap gelombang elektromagnetik memiliki kemampuan untuk memanaskan makanan, tetapi dengan batasan tertentu. Gelombang dengan panjang gelombang yang panjang dapat dengan mudah melewati makanan kita sehingga tidak dapat mentransfer banyak energi ke makanan. Selain itu, untuk mendapatkan gelombang berdiri diperlukan perangkat besar. Gelombang dengan panjang gelombang yang lebih pendek diserap lebih cepat di permukaan luar makanan, sehingga tidak menembus cukup jauh ke bawah untuk bisa memasak secara merata. Jika kita ingin memasak dalam-dalam, kita harus beralih ke sumber daya yang sangat tinggi yang tidak bisa dilakukan. Dalam rentang gelombang mikro, frekuensi yang sesuai untuk semua tujuan praktis dan yang tidak memerlukan lisensi adalah 2,45 GHz. Gelombang mikro kuat yang dihasilkan oleh oven bisa berbahaya bagi manusia jika bersentuhan langsung. Tapi jangan khawatir. Radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh oven microwave selalu terbatas dan berada di dalam. Tidak akan pernah meninggalkan ruang oven. Jadi, tidak ada gunanya mengkhawatirkan bahaya kesehatan yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dari oven microwave. Sekarang, pertanyaan yang paling menarik, mengapa pemanasan dengan oven microwave lebih unggul daripada metode pemanasan konvensional? Karena gelombang mikro bisa menembus makanan. Makanan dimasak dari dalam maupun luar. Selain itu, memasak makanan lebih cepat daripada metode konvensional lainnya.
Metode konveksi memasak makanan dari luar ke dalam. Ini karena energi panas harus berpindah dari luar ke dalam. Tetapi metode ini bisa berguna pada beberapa kesempatan. Saat Anda membutuhkan makanan dengan permukaan yang renyah dan bagian dalam yang lembut atau memanggang, metode pemanasan konvektif lebih disukai. Karena alasan ini, oven microwave modern hadir dengan pilihan konveksi untuk keperluan memanggang. Semoga Anda mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang ilmu fisika oven microwave. Jangan lupa untuk menjadi bagian dari tim LESIX sebelum Anda pergi. Terima kasih.